Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miftahul Hasanah. Kali ini kita akan membahas materi tentang eksperimen Mendel dan hukum Mendel. Kita ketahui bersama bahwa Gregor Johann Mendel merupakan bapak genetika dunia yang pada tahun 1856 sampai 1863 telah menyampaikan hasil eksperimennya tentang penyilangan kacang ercis atau Pisum sativum. Alasan Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan penelitiannya adalah yang pertama, karena kacang ercis memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Yang kedua, kacang ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang ketiga, kacang ercis mudah dilakukan perkawinan silang. Yang keempat, kacang ercis cepat menghasilkan biji. Dan yang kelima, kacang ercis menghasilkan banyak keturunan. Mendel melakukan penyerbukan kepala putik kacang ercis berbunga ungu dengan serbuk sari kacang ercis berbunga putih dan ternyata menghasilkan biji-biji kacang ercis berbunga ungu. Kemudian, tanaman hasil penyilangan pertama disilangkan sesamanya. Keturunan yang dihasilkan sebagian besar berwarna ungu dan sebagian kecil berwarna putih. Oke, berikut adalah 7 karakter tanaman kacang ercis. Yang pertama dilihat dari panjang batang, bahwa panjang batang kacang ercis ada yang berbatang tinggi dan ada yang berbatang pendek. Letak bunga, ada yang posisi bunga berada di ketiak batang dan ada yang berada di ujung batang. Bentuk polong, ada yang berbentuk halus dan ada yang berstruktur keriput. Warna polong, ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna kuning. Warna bunga, ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Bentuk biji kacang ercis, ada yang berbentuk bulat dan berbentuk keriput. Warna biji, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum Mendel. Hukum Mendel dikenal ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau biasa disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan, yaitu pemisahan pasangan alel secara bebas pada pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Kemudian, hukum Mendel 2 atau biasa disebut dengan hukum asortasi atau berpasangan secara bebas, di mana setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Oke, untuk lebih mudahnya, kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid atau dengan satu sifat beda. Dengan soal bahwa persilangan antara bunga ungu yang bersifat dominan dengan bunga berwarna putih yang bersifat resesif, tentukanlah perbandingan fenotip dan genotip hasil persilangan F2-nya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, simak baik-baik penyelesaiannya. Kita ketahui bersama bahwa ungu di dalam soal diketahui bersifat dominan. Makanya akan dilambangkan dengan huruf besar. Dalam hal ini adalah U besar. Kemudian berbunga putih bersifat resesif, maka biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Dalam hal ini adalah U kecil. Kemudian kita menentukan parental pertamanya, yaitu U besar untuk bunga berwarna ungu dan U kecil untuk bunga berwarna putih. Setelah itu, kita menentukan gametnya. Gamet ini diperoleh dari U besar, maka untuk gametnya kita tulis satu huruf U besar. Kemudian untuk U kecil, kita tulis satu huruf U kecil. Peristiwa ini merupakan contoh dari peristiwa dari hukum Mendel 1. Kemudian, setelah terbentuk gamet, maka akan dihasilkan persilangan keturunan F1 dengan genotip U besar, U kecil, yaitu dengan fenotip bunga berwarna ungu. Sehingga keturunan F1 semuanya berwarna ungu dengan genotip U besar, U kecil, yang berarti ungu heterozigot. Kemudian,
Karena di dalam soal tadi diminta sampai keturunan F2, maka F2 di sini merupakan persilangan sesama F1 yang sudah dihasilkan tadi. Dalam hal ini adalah U besar, U kecil. Sehingga akan muncul persilangan kedua atau P2, yaitu U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Dari parental kedua, maka kita tentukan gametnya. Untuk U besar U kecil, maka ditulis dengan huruf U besar dan U kecil. Begitu juga untuk pasangannya. U besar U kecil, maka gamet yang terbentuk adalah U besar dengan U kecil. Sekali lagi, ini merupakan contoh dari peristiwa hukum Mendel 1. Kemudian, dari gamet yang sudah terbentuk akan dihasilkan keturunan F2. Dalam hal ini, kita akan dibantu dengan menggunakan diagram papan catur. Dalam diagram papan catur ini, kita tuliskan gamet masing-masing dari parental yang sudah kita tentukan tadi. Untuk U besar U kecil, kita tulis dalam kotak, yaitu dengan U kecil. Pasangannya juga kita tulis gamet dengan huruf U besar U kecil. Kemudian akan saling disilangkan atau terjadi persilangan yang akan menghasilkan keturunan, yaitu U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Nah, dari diagram papan catur tersebut, maka kita bisa mengartikan bahwa U besar adalah bunga berwarna ungu karena tadi warna ungu memiliki sifat dominan. Kemudian U besar U kecil juga berarti bunga berwarna ungu, U besar U kecil bunga berwarna ungu, dan U kecil bunga berwarna putih. Sehingga dari soal tadi bisa didapatkan perbandingan fenotip, yaitu antara bunga ungu dengan bunga putih adalah 3:1. Sedangkan perbandingan genotip dari soal tersebut adalah menghasilkan 3 genotip, yaitu U besar U besar U kecil dengan perbandingan 1:2:1. Oke, demikianlah tadi materi tentang eksperimen Mendel dan hukum Mendel beserta contoh soalnya. Semoga bisa dipahami, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.